dalam rangka mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kami, SMA Negeri 28 Jakarta, mengembangkan sistem kelistrikan berbasis panel surya sebagai sumber energi utama. Proyek ini dilandasi oleh keinginan untuk beralih dari energi listrik konvensional menuju energi yang lebih ramah lingkungan, hemat biaya, dan berkelanjutan. Panel surya menjadi pilihan karena, pertama, energinya bersumber dari sinar matahari yang gratis dan tersedia melimpah. Kedua, dapat menghemat tagihan listrik dalam jangka panjang. Ketiga, tidak menghasilkan emisi karbon. Keempat, cocok untuk sistem otomatis dan mandiri. Kelima, menunjang praktek pertanian berkelanjutan. Dalam proyek ini, energi yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan pompa air sebagai bagian dari sistem hidroponik. Dengan demikian, energi terbarukan ini memberi manfaat nyata dalam bidang ketahanan pangan, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Untuk memastikan distribusi energi berjalan efisien, aman, dan otomatis, sistem ini dilengkapi dengan beberapa komponen utama sebagai berikut. Pertama, panel surya. Panel surya merupakan komponen utama yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik berarus searah atau DC. Panel ini diletakkan di tempat terbuka yang optimal, terkena sinar matahari langsung. Kedua, Solar Charge Controller atau SCC. Listrik dari panel surya dialirkan ke Solar Charge Controller yang berfungsi mengatur dan menstabilkan arus listrik yang masuk ke baterai. SCC juga mencegah overcharging maupun overdischarging pada baterai. Ketiga, baterai. Energi listrik dari SCC kemudian disimpan di baterai. Baterai ini berperan sebagai penyimpan daya yang akan digunakan saat matahari tidak bersinar, misalnya malam hari, atau cuaca mendung, sehingga pasokan energi tetap berkelanjutan. 4. Low Voltage Disconnect atau LVD. Sebelum energi digunakan, arus DC dari baterai melewati Low Voltage Disconnect. Komponen ini akan memutus arus secara otomatis jika tegangan baterai terlalu rendah untuk melindungi baterai dari kerusakan. Kelima, inverter. Selanjutnya, inverter mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC 220 volt agar dapat digunakan untuk menyalakan beban rumah tangga maupun pompa air hidroponik. Inverter ini adalah jembatan utama agar energi surya bisa digunakan oleh peralatan berbasis AC. 6. Timer Delay Relay 1 atau TDR-1. TDR-1 yang dipasang dekat inverter berfungsi mengatur kapan inverter menyala atau mati. Saat baterai cukup penuh, TDR-1 akan menghidupkan inverter. Ketika baterai mulai melemah, TDR-1 menonaktifkan inverter dan memberi sinyal ke TDR-2 sebagai persiapan peralihan sumber daya. 7. Timer Delay Relay 2 atau TDR kedua. TDR2 memberi jeda waktu beberapa detik sebelum sistem dialihkan dari inverter ke listrik PLN, atau sebaliknya. Fungsi delay ini sangat penting untuk menghindari benturan listrik antar dua sumber energi yang bisa merusak perangkat atau sistem. Kedelapan, relay AC. Setelah delay dari TDR2 selesai, relay AC akan menentukan sumber daya aktif. Jika inverter aktif, beban diambil dari PLTS. Jika inverter mati, sistem akan otomatis beralih ke PLN. Kesembilan, beban, yang dalam hal ini pompa air untuk sistem hidroponik. Energi listrik dari sistem ini digunakan untuk menjalankan pompa air yang menyuplai air dan nutrisi ke tanaman hidroponik. Dengan sistem otomatis, pompa tetap menyala secara efisien tanpa tergantung pada keberadaan PLN. Sistem ini menggabungkan energi terbarukan,
otomatisasi, dan teknologi hemat energi dalam satu kesatuan sistem. Dengan sistem ini, kita tidak hanya menghemat biaya listrik, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Pemanfaatan energi surya untuk irigasi hidroponik juga menjadi langkah konkret untuk mendukung pertanian cerdas atau smart farming yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.